Istilah kriminalisasi ulama sedang marak dikumandangkan di Garut, umumnya di Indonesia. Hal ini mengacu kepada para ulama atau pemuka agama yang dikaitkan dengan hal-hal yang melanggar hukum. Akhir-akhir ini banyak yang teriak mengenai kriminalisasi ulama. Apa benar ulama yang dikriminalkan atau malah sebaliknya kriminal yang diulamakan? Namun berbeda pandangan dengan apa yang dikatakan Ceng Mujib, salah satu tokoh agama yang juga pengasuh pondok pesantren Al-Paujan, salah satu pondok pesantren terbesar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ia menilai bahwa apa yang digembar-gemborkan itu tidak benar. Yang benar itu ulama kriminalisasi, bukan kriminalisasi ulama. Untuk lebih jelasnya, saya langsung mencoba tanyakan kepada Ceng Mujib, pengasuh pondok pesantren Al-Paujan, salah satu pondok pesantren terbesar di Kabupaten Garut, yang sudah hadir di luar studio. Pak Aceng, akhir-akhir ini banyak yang berteriak mengenai kriminalisasi ulama. Apa benar ulama yang dikriminalkan atau malah sebaliknya kriminal yang diulamakan? Gimana tanggapan Pak Aceng? Menurut saya harus tahu dulu tentang istilah kriminal atau yang sering mereka pakai itu adalah kriminalisasi ulama. Habib Bahar Habib Rizik ditahan, ditangkap itu karena ada sikap atau ada tindakan melawan hukum. Artinya itu adalah kriminal. Maka yang tepat bukan termasuk kriminalisasi ulama. Boleh dikatakan kalau dikatakan ulama atau habaib kriminal. Sehingga ditangkap. Sehingga ditahan. Kriminalisasi ulama itu kalau seandainya seseorang tidak melawan hukum, tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan atau hukum yang berlaku di negara kita, tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba ditahan, itu baru namanya kriminalisasi ulama. Kalau kita menganggap kriminalisasi ulama atau kriminalisasi habaib, ya kita juga tidak akan diam dong. Kita akan memberikan pernyataan atau sikap atau saran kepada pemerintah, terutama aparat penegak hukum, ya tidak boleh main-main menangkap seseorang sembarangan. Bahkan jangankan ulama atau habaib, orang biasa atau masyarakat biasa tiba-tiba ditangkap padahal nggak ada kesalahan, ya kita tidak boleh diam. Kita harus sama-sama memberikan tekanan serius kepada aparat penegak hukum. Hukum atau undang-undang dibikin ini untuk apa? Untuk mainan? Untuk menjadikan masyarakat atau tokoh atau ulama ini adalah takut dengan penegak hukum? Bukan. Di situ adalah justru agar masyarakat atau manusia, terutama rakyat Indonesia, berjalan atau bersikap, bertindak dalam rel, dalam aturan. Di mana negara kita ini adalah negara yang masyarakatnya plural, heterogen, campur aduk, ribuan suku, ribuan bahasa, macam-macam agama. Kalau tidak toleran, toleransi tidak dijalankan, apa jadinya? Pasti setiap saat akan terjadi peperangan. Ribuan suku, aman, damai, nyaman, tentram. Mudah-mudahan kedepannya sejahtera. Ketika toleransi itu adalah dijalankan, masyarakatnya adalah toleran, masyarakatnya adalah tahu diri, masyarakatnya adalah sadar bahwa kita adalah sebagai makhluk zon politikon yang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Pak Aceng, menurut Pak Aceng, apakah Habib Rizik dan Habib Bahar itu bentuk kriminalisasi ulama? Apa kriminal, Pak Aceng? Saya yakin kriminal itu. Saya bilang kalau itu kriminalisasi, saya ngomong siapa yang nangkap. Mau Kapolda, mau dari Mabes, apalagi Polres. Saya berani ngomong kok. Jangan macam-macam. Jangan memainkan aturan. Nah, kalau memang kriminal, mau apa lagi? Dan saya yakin sekarang yang menangkap Habib Bahar dari Polda itu
Yo, berdasarkan fakta, toh. Berdasarkan kekuatan hukum. Sudah barang tentu di situ akan melibatkan saksi-saksi. Saya yakin tidak main-main melakukan hal ini. Ini adalah karena ada fakta hukum yang menjerat Habib Bahar bin Smith, yang menjerat Habib Rizik, sehingga sampai menjadi tersangka bahkan sudah ditahan. Pak Aceng, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Pak Aceng buat masyarakat, khususnya masyarakat Garut, terkait kriminalisasi ulama. Silahkan Pak Aceng. Kepada masyarakat Garut pada khususnya Indonesia pada umumnya, dimohon berpikir jernih, kemudian menerima informasi atau masukan dari siapapun harus ditangkap dengan akal yang sehat. Lebih-lebih didasari dengan ilmu. Jangan mudah terprovokasi oleh provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab. Saya katakan, bentuk apapun wadahnya, apapun namanya, mau atas nama ulama, mau atas nama habaib, mau atas nama siapa saja, kiai, pesantren. Kalau berbicara hari ini pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama, itu adalah bentuk provokasi. Itu ujaran ungkapan-ungkapan provokator yang tidak bertanggung jawab. Kalau betul kamu menemukan itu kriminalisasi, kenapa diam? Marah bukan hanya dengan ungkapan atau pernyataan begitu. Datang. Ayo gelar perkara. Begitu. Kemudian kepada aparat juga, saya mohon, siapapun yang selalu mengatakan itu kriminalisasi, tidak boleh dibiarkan. Karena itu adalah upaya-upaya bagaimana agar masyarakat antipati atau menjadi lawan terhadap pemerintah, menjadi lawan terhadap aparat penegak hukum. Kalau masyarakat sudah dibikin benci, masyarakat sudah dibikin tidak suka terhadap pemerintah, apa jadinya negara? Negara punya kekuasaan atau aparat penegak hukum, tapi kan di dalamnya ada masyarakat. Masyarakat bersatu, siapa yang mau bisa meruntuhkan atau mau bisa menjatuhkan? Tidak bisa. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya. Sedikit demi sedikit akan menjadi besar. Hati-hati, pemerintah sekarang adalah kriminalisasi ulama, kriminalisasi habaib. Saya katakan kok, urusan ceramah, saya setahun ini ya tidak terhitung. Kenapa hari ini adalah saya tidak ditahan, tidak ditangkap? Barangkali bukan tidak ada kesalahan. Sampai hari ini adalah tidak melakukan tindakan atau kesalahan. Saya nanti akan sadar ketika saya melakukan sikap atau perilaku yang melanggar atau melawan hukum, ya berarti saya pun sama akan diperlukan seperti yang lain, akan ditersangkakan, akan ditangkap. Saya tidak mau diperlakukan istimewa atau istilahnya diskriminasi antara saya dengan ustadz-ustadz, ajingan-ajingan, kiai-kiai yang lainnya. Di sini kita akan menuntut keadilan kepada siapapun. Begitu. Sekali lagi kepada aparat, kalau ini dibiarkan, saya yakin ini adalah cukup bahaya. Bahayanya apa? Pemerintah tidak bertindak, penegak hukum tidak bertindak, negara tidak hadir, maka masyarakat dengan masyarakat akan menjadi sengketa, akan terjadi permusuhan. Di situ yakin konflik horizontal akan terjadi. Masyarakat dengan masyarakat, yo resikonya atau konsekuensinya pasti saling membunuh, itu saling menghujat dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, yang saya khawatirkan ini adalah tidak terkendali. Kalau sudah tidak terkendali, berarti kita mau kemana untuk mengambil atau membawa sikap agar Indonesia, agar negara kita, wilayah kita, daerah kita, terutama Garut, aman, nyaman, tenang, kondusif. Bahkan harapan kita ke depannya bukan hanya sebatas itu, tetapi adalah mudah-mudahan menjadi wilayah daerah yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, sejahtera lahir dan batin.